hidung. Di luar menjalani ibadah puasa, kita sangat dianjurkan ketika kumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Kita dianjurkan untuk melaksanakannya dengan sempurna, atau disebut istilah fikihnya mubalaghah. Tetapi bagi orang yang puasa tidak boleh berlebih-lebihan kumur-kumur dan istinsyak. Apabila dia kumur-kumur berlebihan, begitu juga ketika memasukkan air ke dalam hidung, sehingga air tersebut tertelan, bisa membatalkan puasa. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan kesunahan wudu. Saya tidak maulah kumur-kumur, saya tidak maulah istinsyak. Tetap dilakukan hanya sekedarnya saja, tanpa mesti berlebih-lebihan atau yang disebut dengan mubalaghah. Tapi kalau sudah buka puasa nanti, silakan, disunahkan bagi kita untuk maksimal ketika kumur-kumur dan istinsyak. Dan apabila ada seseorang yang memakai obat mata ataupun mengoreng kuping, itu tidak membatalkan puasa. Jadi termasuk kabar gembira bagi orang yang hobinya ngoreng kuping, nggak batal puasanya, tapi dihukumi makruh, dihukumi tidak baik, meskipun tidak berdosa. Kalau ada yang pakai obat mata, kemudian obat mata tersebut terasa di tenggorokan, seperti kayak pahit, maka itu sudah termasuk yang bisa membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sekedar dia hanya di mata, tidak sampai ke tenggorokan, maka sah puasa. Atau masuknya sesuatu dari lubang yang tertutup, jalan yang tertutup. Contohnya seperti urat-urat di dalam tubuh. Ada orang di siang hari ketika berpuasa, baik puasa Ramadan ataupun puasa sunnah, kemudian dia melakukan suntik vaksin atau melakukan suntik yang lain. Jarum itu masuk ke dalam tubuhnya. Maka di sini ulama khilaf berbeda pendapat mengenai batalnya orang yang berpuasa sebab masuknya jarum itu. Satu, ulama menjelaskan apabila jarum itu masuk ke dalam tubuh membatalkan puasa secara mutlak, tidak ada perinciannya. Yang kedua, kalau jarum itu masuk ke dalam tubuh, maka dilihat yang dimasukkan itu apa. Kalau yang dimasukkan obat, selagi dia hanya ke kulit ataupun ke daging, tidak ke dalam urat-urat tersebut, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang dimasukkan seperti suplemen ataupun vitamin yang sifatnya sama dengan makanan, maka bisa membatalkan puasa. Adapun orang yang melakukan donor darah ataupun seperti infus dengan memasukkan jarum tersebut ke dalam salah satu bagian uratnya, apabila yang masuk itu adalah obat, tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau yang masuk suplemen ataupun vitamin adalah membatalkan puasa, sama halnya dengan makanan. Baik, yang selanjutnya yang membatalkan puasa adalah mengobati seseorang atau dalam rangka pengobatan yang dilakukan dari jalan depan ataupun belakang. Contoh, ada perempuan yang ketika berpuasa pasang spiral KB dengan melalui arah depan, maka membatalkan puasa. Ataupun ada orang yang susah BAB, kemudian dia pakai obat pelancar BAB melalui jalan belakang, itu juga membatalkan puasa. Dan kemudian yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau memang dirinya sebetulnya tidak muntah, lantas dimuntahkan, itu sengaja membatalkan puasa. Kemudian bersetubuh di siang hari pada bulan suci Ramadan, selanjutnya keluarnya air mani dengan sebab persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Berbeda halnya kalau keluar air mani tersebut karena mimpi, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian bagi wanita yang membatalkan puasa adalah haid dan nifas. Contoh, setengah jam lagi mau masuk azan maghrib, udah deket nih mau buka puasa.
Tapi nyatanya perempuan tersebut keluar darah haid, meskipun baru keluar sedikit, maka batallah hari itu puasanya dan wajib mengqadha nanti setelah dia suci pada hari dan bulan yang lain. Apa tidak bisa? Kan tinggal sebentar lagi, tinggal dikit lagi nanti mau puasa, mau berbuka, tetap puasanya batal. Kemudian gila, tidak membatalkan puasa. Bulan Ramadan ditelepon sama calon mertua. Apa kata calon mertua? Maaf, kayaknya nggak bisa nikah dengan anak saya. Akhirnya stres, gila, batal puasanya. Itu kan contohnya. Dan yang terakhir adalah murtad. Murtad membatalkan puasa. Berbeda halnya hukum murtad dan kafir. Kalau orang kafir masuk ke dalam Islam, maka tidak ada tanggungan qadha puasa atau qadha ibadah apapun. Tapi na'udzubillah, dulunya muslim, kemudian dia murtad. Katakan murtad tahun 2019. Kemudian tahun 2022, dekat-dekat Ramadan ini dapat hidayah, masuk Islam lagi. Berapa tahun dia murtad? 2 tahun. Berapa tahun dia dalam keadaan murtad tersebut melewati bulan suci Ramadan, maka puasanya wajib untuk diqadha kalau dia kembali lagi ke dalam Islam. Tapi kalau orang kafir yang masuk Islam, tidak ada qadha ibadah apapun baginya. Baik, masyaallah muslimin hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Adapun yang membatalkan pahala puasa adalah seperti ghibah, namimah, mengadu domba, berdusta, melihat yang haram atau melihat yang halal dengan syahwat. Setelah kajian subuh, pulang ke rumah setengah 7 pagi, melihat istri baru selesai mandi, seger amat, padahal lagi puasa. Melihat dengan nafsu bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian sumpah dusta, perkataan keji, perbuatan kotor, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Rasulullah bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi, fa laisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Karena siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan kotor, keji dan semisalnya, maka Allah tidak butuh baginya untuk menahan lapar dan haus. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Jadi yang Allah ini lihat dari kita itu adalah ketaatan ketika menjalani puasa, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Baik, itu yang dijelaskan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nanti insyaallah kalau kita masuk kepada golongan yang boleh berpuasa dan boleh tidak, dan orang yang memang dilarang untuk berpuasa, serta kadar kemampuan dalam menjalani ibadah puasa, kemudian terkait dengan fidyah, kemudian masalah zakat, panitia zakat, dan problematika terkait zakat. Baik, apabila ada pertanyaan dari jamaah terkait materi puasa Ramadan, dipersilakan. Baik, mengenai penetapan puasa, ada 2 metode yang memang berlaku di negara kita. Yang pertama adalah ru'yatul hilal dengan cara melihat bulan. Itu biasa dilakukan di
pada titik-titik tertentu. Kemudian yang kedua adalah dengan metode hisab. Adapun banyaknya ormas Islam yang melakukan metode-metode tersebut, tetap kita mengacu kepada keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan yang besar. Siapa yang disuruh pemerintah agar mengumumkan dan melakukan metode ru'yatul hilal itu adalah DEPA ataupun MUI. Maka mereka menggunakan metode ru'yatul hilal, bukan hisab. Dan masalah metode hisab, sebagian ulama ada yang menolak metode tersebut. Karena metode ru'yatul hilal itu metode pasti, dengan memang langsung melihat, bukan hanya hitungan perkiraan seperti metode hisab. Misal 2 tahun ke depan lebaran sudah bisa jatuh tanggal sekian-sekian, itu perkiraan metode hisab. Adapun yang lebih kuat dan dipakai oleh jumhurul ulama metode ru'yatul hilal. Maka kita kembalikan yang digunakan oleh pemerintah juga metode ru'yatul hilal. Maka kita ikuti saja apa yang telah ditetapkan pemerintah. Apakah puasa masuk hari Sabtu ataukah hari Minggu, tinggal kita melaksanakannya dan kita termasuk telah terbebas dari tanggung jawab beban hukum. Yang kedua, mengenai niat puasa sebulan penuh. Di dalam mazhab Syafi'i, apabila ada seseorang yang di awal Ramadan niat puasa sebulan penuh untuk 30 hari ke depan, maka tidaklah niat itu mencukupi kecuali pada hari itu saja. Kenapa? Tadi dijelaskan ibadah mustaqilah. Puasa itu ibadah yang tersendiri, sehingga setiap harinya mesti berniat. Lantas bagaimana kita menanggulangi takut kalau malam itu tidak berniat, kemudian sahur juga tidak bangun? Dan rata-rata kalau Ramadan banyak orang tuh hobinya ninggalkan sahur, tidur pokoknya bangun pas azan. Nah, bagaimana menanggulangi agar puasa kita sah pada hari itu? Maka kita berniat dengan 2 niat. Niat yang pertama adalah niat dengan syarat di awal malam Ramadan, mesti di awal malamnya, tidak bisa malam kedua ataupun malam berikutnya. Di awal malam Ramadan kita niat untuk puasa sebulan penuh, mengikuti pendapat mazhab Malik yang mengatakan apabila niat di awal Ramadan untuk sebulan penuh, maka sahlah niat tersebut untuk sebulan penuh. Tetapi bukan berarti setelah kita niat sebulan penuh kita tidak niat setiap malamnya. Setiap malamnya juga wajib kita berniat, karena itu pendapat yang lebih kuat. Lantas untuk apa niat yang tadi yang sebulan penuh di awal malam Ramadan kita besitkan di dalam hati? Adalah untuk jaga-jaga. Mungkin 10 hari ke depan, 15 hari ke depan, gak tahu godaannya seperti apa. Malam itu lupa niat, sahur juga tidak bangun, sehingga dengan niat yang kita ikut melalui mazhab Malik, maka sahlah puasa kita untuk hari itu. Tetapi ingat, tidak cukup dengan niat 30 hari saja, setiap malamnya tetap kita wajib berniat. Yang ketiga, mengobati sariawan. Apabila ada darah ataupun sesuatu cairan dari luar masuk ke dalam mulut dan bertelan, maka membatalkan puasa. Jadi sariawan itu kalau maaf mengeluarkan darah ataupun selainnya dan itu tertelan, maka bisa membatalkan puasa. Ada yang lain? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada pertanyaan, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Insya Allah Ramadan kita hanya menunggu tentang penetapan pemerintah. Kalau ditetapkan hari Jumat, maka Sabtu kita berpuasa. Kalau ditetapkan ru'yatul hilal hari Sabtu, maka hari Ahad kita berpuasa. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Yang benar hanya datang daripada Allah Ta'ala. Sudah selesai tadi sampai batasan rukun-rukun puasa, sehingga kita bisa berniat puasa dengan ilmu, dengan kepastian keyakinan bahwa puasa kita sah menurut syariat. Mari sama-sama kita akhiri majelis ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Insyaallah kita lanjutkan hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.